Baik, kali ini saya akan mulai dengan memperkenalkan sedikit sebelum kita masuk ke masalah syarat batas. Kita coba review sedikit terkait dengan materi persamaan diferensial, tapi ini untuk yang bagian yang sederhana bentuknya. Katakanlah misalnya kita punya soal, tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Nomor 1 misalnya itu Y aksen sama dengan X, jadi fungsi Y dalam X. Nomor 2 kita punya soal misalnya Y double aksen atau turunan kedua sama dengan X. Bagaimana kemudian untuk menyelesaikannya? Kita ambil yang sederhana untuk melihat saja perbedaan. Katakanlah misalnya nomor 1, kalau kita jawab seperti ini nanti jawabannya. Nomor 1 kita punya Y aksen sama dengan X. Ini nomor 1. Y aksen sama dengan X, berarti kan artinya dy dx itu sama dengan X, sehingga ini kita bagi dua saja nanti langsung sehingga nanti kita punya dy sama dengan X dx, sehingga solusinya itu kita integralkan, integral dy sama dengan integral X dx. Akibatnya kita peroleh hasil Y sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah C. Itu untuk bagian pertama. Bagian kedua, soal nomor 2, ini kita bisa tulis Y double aksen sama dengan X. Kita ubah menjadi turunan keduanya, berarti kalau kita tuliskan ini bisa ditulis D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan X. Seperti itu. Bagaimana kemudian mencari solusinya untuk yang ini? Kalau kita tuliskan sederhana dulu seperti ini kan bisa diubah modelnya menjadi D dx dari Y aksennya sama dengan X, ya bisa ditulis seperti itu. Sehingga kalau kita integralkan ini bisa ditulis begini, dy aksen sama dengan X dx. Kita integralkan dy aksen sama dengan integral X dx, kita peroleh Y aksennya sama dengan 1/2 X kuadrat tambah C, seperti itu. Kemudian ini kan masih terus, ini dy dx, berarti ini sama dengan dy 1/2 X kuadrat tambah C, ini dx. Kemudian dari sini integralkan 1/2 X kuadrat tambah C dx. Tentu dari sini kita akan peroleh Y sama dengan integralkan ini terhadap X. Kalau kita integralkan terhadap X, nanti akan dapat nilai 1/6 X pangkat 3 ditambah C kali X ditambah D, seperti itu. Jadi kita sudah peroleh hasilnya. Yang pertama itu ada C-nya di sini, kita bisa lihat yang pertama di sini ada mengandung konstanta C. Bagian kedua di sini mengandung konstanta C dan D, ada dua konstanta yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat bahwa masalah mencari solusi dari PD itu artinya kita mencari persamaan atau fungsi Y. Kita mencari fungsi Y yang sedemikian sehingga kalau kita substitusikan ke ininya PD nya, ini nomor 1, kita substitusikan ke
PD yang di sini itu akan memenuhi. Begitu juga di sini kita punya di sini fungsi Y yang kalau kita substitusi ke PD ini akan memenuhi. Tetapi di sini kalau kita lihat fungsi ini masih umum karena bergantung pada C-nya. Mengapa kita katakan demikian? Misalnya ketika C-nya adalah 0, maka kalau kita coba gambarkan fungsinya kurang lebih seperti ini. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau C-nya 0, ini untuk C sama dengan 0. Tapi ketika kita ambil C-nya misalnya katakan misalnya 1, untuk C-nya 1, maka fungsinya nanti kurang lebih seperti ini. Di sini 1. Kalau kita ambil C-nya misalnya minus 1, ini C sama dengan 1. Kita ambil C-nya sama dengan minus 1, maka kurang lebih gambarnya itu sini misalnya minus 1, gambarnya itu kurang lebih seperti ini nanti fungsinya. Ini untuk C sama dengan minus 1. Jadi seperti itu, sehingga kita bisa katakan secara umum Y ini masih solusi umum karena belum menentu fungsinya. Sekarang ketika kita berbicara masalah bagaimana supaya tertentu ini, tentu harus ada C-nya. Makanya supaya ada C-nya kita tentukan syarat. Jadi kita tentukan syarat untuk PD ini, PD yang ini, bagaimana supaya C-nya ini tertentu. Dari sini solusi ini kita bisa lihat dari solusi ini, berarti sebenarnya cukup satu syarat sudah memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa ada nilai C-nya. Cukup satu syarat karena melihat dari kondisi ini, solusi ini. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan syaratnya? Jadi syaratnya kira-kira apa supaya menentu nilainya? Dari sini kita coba transformasi. Misalnya kita abaikan yang ini. Seandainya kita punya soalnya nomor 1, kita ubah menjadi seperti ini. Y aksen sama dengan X, dan diketahui misalnya Y0 nya sama dengan 1, seperti itu. Maka apa kira-kira solusinya? Maka solusinya nanti ini namanya kita katakan biasa ini dengan istilah nilai awal. Mengapa nilai awal? Karena cuma di satu titik, yaitu di titik 0 X-nya. Di X sama dengan 0 yang ada nilainya. Itulah nanti istilah nilai awal. Nanti kita ke sana. Selanjutnya dari sini solusinya kan di sini adalah berdasarkan yang sebelumnya kan Y sama dengan 1/2 X kuadrat tambah C. Sehingga kalau kita punya Y0 sama dengan 1/2 0 kuadrat tambah C. Y0 nya kan 1. Iya. Berarti dari sini kita punya C sama dengan 1. Sehingga kita sudah bisa katakan solusi dari PD ini secara khusus dengan batasnya adalah Y0 sama dengan 1. Kita batasi Y0 nya sudah punya batas begini atau nilai awal seperti ini. Maka solusinya menjadi Y sama dengan 1/2 X kuadrat tambah 1. Sekarang di sini kita cukup punya satu syarat sudah terpenuhi. Sekarang bagaimana dengan kondisi ini? Tentu untuk nomor 2 ini relatif analog dengan nomor 1. Cuma bedanya di sini cukup satu syarat karena cuma satu yang tidak diketahui. Di sini nomor 2 untuk mendapatkan fungsi Y yang tertentu yang tidak umum lagi seperti ini. Maka tentu kita paling tidak punya 2 syarat agar bisa menemukan C dan D-nya. Seperti itu. Masalah-masalah seperti inilah yang nanti kita katakan sebagai masalah syarat batas. Jadi kita katakan bagian ini sebagai PD-nya, yang ini sebagai PD-nya, ini sebagai syarat batasnya. Seperti itu kurang lebih. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan gambaran pengertiannya seperti berikut.